Ukraina membuat kemajuan dalam perang setelah serangan drone terbesar mereka menyasar ibu kota Rusia pada Rabu, 21 Agustus dini hari. Tidak tanggung-tanggung, ada puluhan drone yang dilaporkan dengan 11 diantaranya dipastikan telah ditembak jatuh pihak Moskow. Berturut-turut serbuan ke Kursk lalu ke Moskow, benarkah Rusia sampai kewalahan? Karena itu, melihat keberanian Ukraina dalam mengambil langkah selanjutnya, berikut ulasan terkait serangan drone Ukraina dan kemajuan yang berusaha mereka ciptakan dalam eskalasi. Serangan drone besar-besaran ke Moskow. 2,5 tahun berlalu setelah Rusia memulai invasi, Ukraina membuat gebrakan dengan serangan terbesarnya ke Moskow. Tanpa menyampingkan dampak, pergerakan Ukraina layak mendapat perhatian. Pertama, serangan drone di Moskow jarang terjadi. Kedua, serangan ini merupakan salah satu yang terbesar sejak perang dimulai pada Februari 2022 lalu. USA Today yang mengutip Kementerian Pertahanan Rusia mewartakan puluhan drone dengan 11 diantaranya dipastikan telah ditembak jatuh di ibu kota Moskow belum lama ini. Sedang sisanya ditembak jatuh di wilayah perbatasan Bryansk, Belgorod, Kaluga, dan Kursk. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin melalui saluran Telegram membenarkan serangan itu. Tapi ia juga menegaskan tidak ada kerusakan maupun korban jiwa sejauh ini. Pertahanan berlapis Moskow terhadap UAV musuh yang dibuat telah memungkinkan kami untuk berhasil menangkis semua serangan, katanya menambahkan. Meski hitungannya jarang, Kiev pada dasarnya telah menargetkan fasilitas minyak dan gas berulang kali sejak konflik dimulai sekitar ratusan kilometer dari perbatasannya. Hal tersebut dilakukan sebagai aksi balasan atas serangan terhadap infrastruktur energi mereka. Terbaru, penyimpanan minyak di wilayah Rostov Selatan Rusia menjadi sasaran drone Ukraina. Tepatnya pada Minggu 18 Agustus, otoritas setempat melalui CNBC mengabarkan penyerangan fasilitas yang sempat memicu kebakaran besar. Sementara itu, kebakaran besar juga terjadi di kota Proletarsk, Rusia pada Selasa, dengan sekitar 500 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Uji pertahanan udara Rusia. Serangan terhadap Moskow merupakan bagian dari serangan drone lebih luas oleh Ukraina. Kenyataan ini sekaligus menyajikan fakta betapa militer Kiev bekerja lebih keras untuk menguji kapasitas lawannya itu. Mengutip RTN News dalam daftar serangan yang dilaporkan, Ukraina sering meluncurkan 1 atau 2 drone ke Moskow dalam beberapa bulan terakhir. Pada bulan Mei misalnya, Rusia mengakui pihaknya telah menjatuhkan pesawat nirawak lainnya di luar ibu kota. Meski hanya menimbulkan sedikit kerusakan, pembatasan tetap diberlakukan di 2 bandara utama di kota tersebut selama kurang dari 1 jam. Apalagi gelombang besar serangan drone baru-baru ini terjadi di tengah serangan Ukraina di Rusia yang terus berlanjut. Sebagaimana diketahui, Ukraina telah melancarkan serangan lintas batas yang belum pernah terjadi sebelumnya ke wilayah Kursk. Di mana menurut Kiev, di Kursk, Ukraina mengklaim telah menguasai lebih dari 80 permukiman. Lebih jauh ke selatan, ada pasukan Rusia yang mengklaim penguasaan terhadap permukiman Zelane dekat kota Pokrovsk yang penting secara strategis. Bersamaan dengan itu, Kementerian Pertahanan Rusia terus mencatat kemajuan dalam upayanya menyelesaikan kendali atas wilayah Donetsk Timur. Upaya pukul mundur Ukraina di Kursk. Di balik kemajuan Ukraina yang diciptakan di Kursk, ada Rusia yang tak mungkin tinggal diam. Karenanya seorang pejabat Rusia, dalam hal ini Gubernur Bryansk, Alexander Bogomas, mengabarkan dalam keterangannya. Mengutip US News, pasukan Rusia menangkal upaya Ukraina menembus perbatasan. Pasukan Rusia dilaporkan telah maju di Ukraina Timur dan telah mulai memukul mundur pasukan Ukraina di wilayah Kursk. Spesifiknya, Dinas Keamanan Federal dan unit militer Rusia mencegah tim sabotase dan pengintaian menerobos perbatasan di wilayah Bryansk Barat dari lokasi serangan Ukraina ke wilayah tetangga Kursk. Bogomas mengatakan upaya penyerbuan itu terjadi di distrik Klimovo yang berbatasan dengan wilayah Chernihiv, Ukraina.
Adapun wilayah Bryansk terletak di barat laut wilayah Kursk, tempat serangan Ukraina telah berlangsung sejak awal Agustus. Meski demikian, seorang komandan senior memperingatkan bahwa pasukan Ukraina sedang berkumpul kembali untuk kemungkinan serangan lainnya. Terkait kebakaran fasilitas militer di wilayah Volgograd, selatan Rusia pada hari Kamis, Gubernur daerah Andrei Bocharov mengatakan tidak ada korban jiwa. Melalui aplikasi pesan Telegram, Bocharov tidak menyebutkan fasilitas mana yang diserang, tetapi mengatakan serangan difokuskan pada wilayah desa Marinovka. Benarkah Rusia kewalahan? Memasuki minggu ketiga serbuan Ukraina ke Kursk, penghancuran ketiga jembatan di atas Sungai Sem di Rusia Barat dikonfirmasi oleh media lokal. Tidak hanya itu, pengalihan pasukan dari sejumlah titik juga diarahkan ke Kursk, membuat Ukraina dan sekutu tampak bangga karenanya. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, angkat suara. Ia menilai bahwa Rusia kesulitan dalam merespons serangan mendadak Ukraina ke Kursk. Pujian terhadap Ukraina pun dilayangkan, terutama karena serangan yang mengukir kemajuan itu dinilai menunjukkan kreativitas dan kecakapan medan perang Ukraina. Saya akan mengatakan secara umum, Rusia benar-benar kesulitan untuk merespons, dan Anda terus melihat beberapa kemajuan Ukraina, katanya kepada wartawan pada hari Selasa. Setelah AS, giliran Inggris yang mengejek Rusia karena menghadapi kekurangan pasukan saat menghadang Ukraina di Kursk. Situasinya pun tampak genting, sebab menurut Kementerian Pertahanan Inggris yang mengutip media investigasi Rusia Vazhne Istory, sebuah unit khusus Rusia sampai dikerahkan ke sana, membuktikan bahwa kekurangan personel adalah nyata dan mungkin terus berlanjut. Kementerian Pertahanan Inggris juga melihat Rusia terus mengembangkan unit-unit baru dan merekrut lebih banyak personel untuk mempertahankan pendekatan perang atrisi massalnya terhadap Ukraina. Ukraina kini lebih berani menyerang. Beberapa waktu yang lalu Ukraina masih menjadi bulan-bulanan tentara Rusia. Namun, dengan keberanian yang entah datang dari mana, militer Ukraina mencatatkan penguasaan wilayah di Kursk dalam gebrakannya. Dan dilanjutkan dengan serangan terbesar ke ibu kota Moskow belum lama ini. Politico mencatat apa yang terjadi di Kursk praktis menyegarkan kembali upaya perang Kiev sekaligus menyoroti kekurangan Rusia. Meski begitu, warga Ukraina belum merayakan kemenangan besar. Sumber anonim yang dekat dengan kantor Presiden Zelensky mengakui situasi mereka cukup beresiko. Rencana militer Ukraina ke depannya dijaga ketat, tetapi ada perasaan di Kiev bahwa pasukan Moskow akan terus maju di timur. Dan bahwa kita akan kehilangan orang dan wilayah bahkan saat menguasai sebagian wilayah Rusia, katanya kepada NetSec Daily. Yah, keberanian Ukraina didasarkan pada posisi negosiasi yang lebih baik untuk perundingan damai. Karena serangan dan peningkatan jumlah tawanan perang. Bagaimanapun, serangan Kursk meningkatkan moral di antara pasukan Ukraina meski hitungannya masih dalam jangka pendek. Sebab sebelumnya sebagian besar pengamat barat mengabaikan peluang Kiev untuk membalikkan keadaan perang. Masih dalam momentum yang baik, mantan Menteri Infrastruktur Ukraina Volodymyr Омельян menekankan bahwa serangan Kursk belum berakhir dan kedua belah pihak sudah kelelahan. Kendati demikian, Омельян yang kini bertugas di Angkatan Darat negara itu tetap optimis dengan mengatakan pasokan yang cukup dari barat akan membuat mereka menguasai lebih banyak wilayah Rusia. Ukraina berupaya mengguncang Moskow setelah pengalihan yang sukses di Kursk. Kini pergerakan besar dilakukan demi mendapat posisi adil dalam negosiasi perundingan. Menurut kalian, apakah tujuan Ukraina bakal tercapai ke depannya?